Jumpa lagi di TV. Ya, kalau bicara soal Synology, ya, Synology mungkin selama ini lebih dikenal sebagai produk NAS atau Network Attached Storage. Harddisk yang nempel di jaringan. Iya. Tapi brand yang satu ini tentu saja bukan hanya menawarkan NAS saja. Masih banyak jenis produk lain yang ditawarkan oleh Synology. Seperti yang akan kami bahas kali ini, Synology Router. Ya, dulu kita udah pernah bahas mengenai Wi-Fi dan router ya. Kalau masih belum jelas, mungkin kalian bisa cek dulu videonya. Nah, bicara mengenai Synology Router, sebenarnya Synology udah beberapa tahun ini menawarkan produk router mereka di Computex tahun 2015. Sekitar 6 tahun yang lalu kami sudah pernah berkenalan dengan router mereka. Saat itu yang ditampilkan adalah RT1900AC. Nah, di tahun 2021 ini tentu saja produk router yang ditawarkan Synology sudah berbeda dengan 6 tahun yang lalu itu. Karena sekarang produk Synology Router ini juga sudah masuk resmi ke Indonesia. Tidak ada salahnya kan kalau kita bahas router seperti apa yang mereka tawarkan ini. Nah, produk yang akan kita bahas kali ini adalah Synology Router RT2600AC dan Synology Mesh Router MR2200AC. Nah, mari kita mulai dengan hal yang membuat kedua router ini menarik, yaitu adalah SRM atau SRM. Apa SRM nih ya? Nah, SRM atau Synology Router Manager. Nah, jadi SRM atau Synology Router Manager ini bisa dibilang seperti OS-nya atau operating system-nya dari router ini ya. Nah, untuk user interface-nya mirip banget dengan sistem operasi yang ada pada PC desktop atau laptop ya. Jadi ini bisa dibilang mudah untuk dipelajari. SRM ini juga bisa dikatakan kaya fitur, termasuk untuk opsi pengaturan dan pemantauan jaringan, opsi keamanan baik untuk penggunaan rumahan maupun kantoran. Ada kontrol akses juga yang lengkap dan berbagai hal menarik lainnya. SRM juga dapat dengan mudah diperluas fungsinya dengan berbagai add-on yang ada yang tersedia di package center. Beberapa fitur yang bisa ditambahkan misalnya ada multimedia, ada private cloud, ada fitur backup, ada threat prevention, dan macam-macam lagi. SRM ini juga digunakan di semua Synology Router, yang berarti Synology Router RT2600AC dan Synology Mesh Router MR2200AC ini juga milikinya. Oke, sekarang mari kita mulai dari yang RT2600AC. Nah, ini disebut Synology sebagai Powerful Wireless Router. Sesuai dengan namanya, router ini mendukung standar Wi-Fi 5 atau AC ya. Spesifikasinya standarnya adalah 802.11 AC Wave 2 ya. Wireless bandnya itu adalah simultaneous dual band 1 kali 2,4 GHz dan 1 kali 5 GHz. Untuk data rate berdasarkan spesifikasinya 2,4 GHz bisa mencapai 800 Mbps, sementara 5 GHz bisa mencapai 1,73 Gbps. Sebagai catatan ya, rating AC 2600 didapatkan dari jumlah data rate yang ditawarkan dari kedua band tersebut. Jadi 800 plus 1,73 Gbps ya. Untuk antenanya dia pakai 4x4 MIMO Omnidirectional High Gain. Dan concurrent Wi-Fi connection ya bisa nyampe 100 user nyambung ke sini. Ya, itu luar biasa emang ya. Untuk estimated Wi-Fi coverage-nya sekitar 278 meter persegi. Tentunya ini kalau tidak dibatasi oleh tembok ya. Untuk portnya ada 5 gigabit Ethernet yang bisa diatur sebagai 1 WAN dan 4 LAN, atau bahkan bisa sampai 2 WAN dan 3 LAN. Nah, dual WAN ini bisa digunakan untuk load balancing atau failover. Jadi bisa load balancing, atau kalau pada gagal dia bisa switch ke tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian dia juga punya satu USB 3.0 dan satu USB 2.0 dan juga ada satu SD card reader. Untuk CPU dia pakai dual core 1,7 GHz. Untuk fiturnya, dia punya multi-user MIMO, dia punya schedulable Wi-Fi, ada guest network, WPS 2.0, 3G atau 4G dongle, maksudnya kompatibel dengan 3G atau 4G dongle ya. Mungkin nanti ada 5G dongle, bisa juga dipasang ke sini. Ada safe access, ada threat prevention, ada VPN plus server, ada cloud station server, DNS server, download station, media server, radio server bahkan, ada print server, ada Synology Quick Connect juga. Lalu mari kita beralih ke Synology Mesh Router MR2200AC. Sesuai dengan namanya, ini adalah mesh router ya.
Jadi dari bentuknya memang beberapa unit ini bisa langsung bergabung jadi mesh, sebuah jaringan mesh ya. Nah, untuk spesifikasi standarnya tentunya 802.11ac Wave 2. Wireless band simultaneousnya ada 3 band, 1x2,4 dan ada 2x5 GHz. Untuk data rate-nya yang 2,4 GHz bisa sampai 400 Mbps, sementara 5 GHz yang pertama bisa sampai 867 Mbps dan 5 GHz yang kedua itu bisa mencapai 867 Mbps. Buat apa ada dua ini? Tentunya yang kedua ini bisa dipakai untuk menghubungkan sesama router mesh. Jadi dia kayak tulang punggungnya ya untuk menghubungkan sesama router. Tapi tentunya kalau dibutuhkan, kalau berdiri sendiri 5 GHz yang kedua juga bisa dipakai ya, tidak harus pakai buat penghubung di belakangnya doang. Untuk antena dia pakai 2x2 MIMO High Performance Internal Antenna. Untuk konkuren Wi-Fi connection-nya per unit bisa sampai dengan 90 koneksi. Luar biasa, masih tetap banyak ya walaupun kecil ya. Dan untuk estimasi Wi-Fi coverage-nya di kisaran 185 meter persegi untuk satu unit ya. Kalau mesh tentunya akan jauh lebih luas. Untuk port, ada 1 GB Ethernet untuk WAN, ada 1 GB Ethernet untuk LAN, dan ada 1 USB 3.0. CPU-nya dia menggunakan quad-core 717 MHz. Untuk fitur hampir mirip, ada multi-user MIMO, schedulable Wi-Fi, ada guest network, WPS 2.0, 3G 4G dongle, safe access, VPN plus server, cloud station server, DNS server, download station, media server, radio server, print server, dan Synology Quick Connect. Nah, seperti kebanyakan router yang ada saat ini, kedua Synology router ini menawarkan kemudahan setup awal untuk pengguna. Ya, kita bisa menggunakan wizard yang secara otomatis memandu pengguna ketika pertama kali mengakses SRM atau OSC tadi di router untuk setup awal. Atau lebih mudah lagi kita bisa menggunakan aplikasi DS router dari smartphone. Menggunakan DS router untuk setup awal Synology router, kita hanya perlu menjalankan aplikasi memilih opsi untuk setup router baru ya. Aplikasi akan secara otomatis melakukan pencarian router baru yang ada di sekitar smartphone. Kemudian kalau ketemu akan langsung membantu penggunanya untuk mengatur konfigurasi awal router, termasuk untuk jaringan Wi-Fi, keamanan Wi-Fi, serta koneksi internet. Setelah itu, router bisa digunakan seperti wireless router pada umumnya. Mudah kan? Iya, mudah banget ini ya. Nah, yang menarik dari kedua router ini adalah mereka berdua bisa kerjasama. Si router mesh-nya ini bisa terhubung ke router yang besar ini juga. Jadi bisa kerjasama membentuk sebuah mesh, sebuah jaringan mesh. Tentunya kedua router ini punya peran yang berbeda dalam sebuah mesh Wi-Fi network. Yang RT2600AC di sebuah mesh network hanya bisa berfungsi sebagai router utamanya. Jadi ini hanya bisa jadi pusat mesh network berbasis Synology router. Jadi intinya dia internetnya masuk ke dia, lalu dia yang ngebagi ke jaringan mesh-nya. Sementara itu untuk MR2200AC di sebuah mesh network dia bisa berfungsi sebagai router utama maupun sebagai tambahan router atau satelitnya. Jadi sebutan mesh router diberikan oleh Synology untuk perangkat ini menjadi penanda bahwa selain dia bisa jadi pusatnya untuk mesh network, tapi dia juga bisa jadi satelit mesh network. Melihat perannya tersebut, kita bisa melihat ada 4 skenario penggunaan Synology router. MR2200AC bisa digunakan sendiri. Ini direkomendasikan Synology untuk penggunaan pribadi di apartemen atau rumah ukuran kecil ya. Lalu MR2200AC bisa digunakan sebagai main router atau router utama dari sebuah mesh network atau jaringan mesh dengan 1 atau lebih unit MR2200AC sebagai MS point atau satelitnya ya. Ini akan cocok untuk penggunaan pribadi di rumah berukuran sedang hingga besar ya. Kita tinggal menyesuaikan jumlah satelit yang dibutuhkan aja. Kemudian untuk RT2600AC ini bisa digunakan sendiri. Ini mungkin cocok untuk penggunaan skenario di perkantoran skala kecil atau untuk apartemen, rumah kecil untuk tech enthusiast yang membutuhkan fitur yang disediakan oleh si RT2600AC. Tapi yang nggak ada di MR2200AC. Ya tentunya itu kelebihannya adalah jangkauan dan jumlah perangkat. Jadi mau pakai perangkat IoT yang banyak nggak ada masalah, dia sanggup ya. Dan kalau kalian punya 2 sumber internet bisa nyolok di WAN-nya ya. WAN tadi kan buat nerima internet ya, kalian bisa pakai dua-duanya. Mungkin nih rumahnya nih punya 2, satu yang emang kenceng banget, satu yang buat backup. Bisa jadi ya, biar aman terus.
Nah, kalau di kantor ini jadi lebih penting lagi. Kayak di Jagat kita pakai 2 internet. Nah, satu yang utama, satu lagi yang backup gitu. Atau bisa balancing juga, bisa dipakai ya. Nah, lalu kemudian RT2600AC ini bisa jadi main router atau router utama dari sebuah mesh network dengan satu atau lebih tambahan MR2200AC sebagai satelit-satelitnya. Ini cocok buat di perkantoran yang skalanya sedang sehingga yang besar gitu ya. Atau kalau yang rumahnya ekstra besar, ya bisa juga ya, penggunaan IoT-nya banyak, melimpah, semua mau connect ke internet, bisa itu menggunakan perpaduan keduanya. Sementara itu kalau kita bicara mengenai skalabilitas dari mesh network yang didukung oleh Synology Router sesuai dengan rekomendasi Synology, kita bisa menggunakan hingga 6 buah MR2200AC sebagai MS point atau sebagai satelitnya dengan koneksi backhaul menggunakan Wi-Fi. Jadi nggak usah nyambung pakai kabel, pakai Wi-Fi juga nyambungnya yang tadi ya, yang ada 2 Wi-Fi 5 GHz itu ya. Sementara bila menggunakan kabel Ethernet, jumlah yang direkomendasikan oleh Synology itu meningkat jadi 12 unit sebagai mesh point atau sebagai satelitnya. Jadi bisa masif banget. Nah, terkait mesh network dan memanfaatkan Synology Router, ada beberapa keunggulan yang didapatkan yang disebut oleh Synology dimungkinkan karena adanya fitur pintar yang ada dalam SRM atau tadi OS-nya dia ya. Pertama, setup untuk memperluas mesh network yang sangat mudah. Ini bisa dilakukan dari dashboard SRM yang diakses dari web browser maupun dari aplikasi DS Router. Saat mode untuk menambahkan Wi-Fi point baru diaktifkan, SRM akan secara otomatis melakukan pencarian mesh router. Ketika router ditemukan, hanya dengan 1-2 langkah sederhana aja, mesh routernya udah langsung bisa diperluas. Kemudian, kemudahan perluasan mesh router tersebut disebabkan oleh SRM menawarkan fitur self-configuring. Dalam arti kita tidak perlu secara manual menentukan kemana mesh point baru harus dihubungkan melalui Wi-Fi. SRM akan secara otomatis memilih konfigurasi tersebut, jadi nggak usah pusing-pusing lah ya. Kemudian selain self-configuring, ada juga self-optimize dan self-heal yang menjamin mesh network selalu berada di kondisi terbaiknya. Lalu pemantauan kondisi mesh network juga mudah dilakukan karena dalam SRM terdapat fitur untuk melihat kondisi mesh network secara real time. Ada juga fitur untuk mendeteksi bottleneck atau hal yang menghambat performa jaringan. Jadi itu ya kelebihan mesh network dan memanfaatkan si Synology Router. Bahkan Synology menyebut apa yang ditawarkan produk mereka itu sebagai smart Wi-Fi karena menawarkan banyak kemudahan dan keunggulan untuk penggunanya. Lalu apa lagi yang menarik dari si Synology Router nih? Selain SRM dan mesh network dengan berbagai kelebihannya, Synology juga menyebutkan bahwa keunggulan lain dari Synology Router ini ada di fitur keamanan yang ditawarkan ya. Dia juga menawarkan Safe Access. Ini adalah fitur manajemen akses ke internet untuk perangkat-perangkat yang terhubung ke router Synology. Fitur ini bisa digunakan juga sebagai parental control untuk pembatasan akses internet oleh anak-anak. Nah, yang bisa dibatasi adalah misalnya waktu akses dan jenis situs yang bisa dibuka. Fitur ini tentu saja nggak hanya berlaku buat anak-anak sih sebetulnya ya. Bisa juga buat kantoran, bisa juga buat hotel, bisa juga buat restoran, bisa buat macam-macam. Karena kita bisa membatasi jumlah akses, kemudian apa yang bisa diakses. Misalnya kita mau melarang download di restoran kita, bisa ya. Nah, selain safe access ada juga threat prevention khusus untuk RT2600AC ini ya. Ini memungkinkan Synology Router untuk mengidentifikasi paket berbahaya yang lewat dan secara otomatis tidak meneruskan paket berbahaya ini ke perangkat yang terhubung. Hal ini tentu saja menawarkan perlindungan ekstra ya, yang sangat berguna tidak hanya di lingkungan perkantoran tapi juga di perumahan. Nah, kedua router ini juga menawarkan dukungan untuk 2 standar enkripsi Wi-Fi terbaru, yaitu WPA3 dan OWE atau Wi-Fi Enhanced Open. Kedua Synology Router ini merupakan 2 dari beberapa router yang disebut pertama kali menawarkan dukungan untuk kedua standar enkripsi tersebut. WPA3 merupakan versi yang lebih baik dari WPA dan WPA2 yang banyak digunakan saat ini, sementara OWE digunakan untuk memberikan pengamanan lebih di jaringan Wi-Fi bebas password. Oke, untuk harganya berapa? Nah, paket berisi Synology RT2600AC dan MR2200AC itu SRP-nya ada di kisaran 6,7 juta rupiah. Ya, tentunya ini memang paket premium untuk fitur-fitur yang luar biasa premium tentunya ya. Synology juga sedang memberikan penawaran untuk pengguna Synology Router, yaitu gratis Synology VPN Plus sampai September 2021. VPN Plus ini bisa membantu untuk remote work di masa pandemi seperti saat ini. Tentunya remote work yang aman.
Ya, Synology Router ini hadir sebagai tawaran yang menarik untuk yang ingin membangun jaringan Wi-Fi atau mesh Wi-Fi network yang premium, baik untuk penggunaan di rumah maupun di perkantoran. Emang sih, ini baru mendukung Wi-Fi 5 aja, belum sampai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Namun itu bukan berarti ini tidak cukup ya, karena Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 itu juga masih sangat mumpuni untuk berbagai kebutuhan, serta dukungan perangkat untuk standar ini bisa dikatakan yang paling banyak untuk sekarang ini ya. Jadi harusnya nggak ada masalah. Lagi pula ingat, fiturnya berlimpah dan fitur-fiturnya premium. Kemudian kedua, Synology Router ini juga belum memiliki port Ethernet di atas gigabit atau 1 GBE. Namun memang masih belum banyak juga perangkat yang nawarin port 2,5 GBE atau di atas itu. Selain itu, ISP Indonesia juga belum banyak yang nawarin koneksi di atas 1 Gbps kan. Nah, kalau bicara soal hal yang menarik yang ditawarkan, tentu saja yang pertama adalah SRM tadi ya. Sistem operasi ini menawarkan user interface yang mudah dimengerti dan fitur bantuan yang lengkap. Opsi pengaturan yang ditawarkan terbilang lengkap untuk yang menyukai utak-atik konfigurasi tingkat lebih lanjut. Sementara untuk pengguna biasa, kemudahan pengguna juga tetap ditawarkan. Fitur-fitur bawaan maupun tambahan dari SRM juga terbilang menarik ya. Kita bisa nambahin opsi tambahan, fitur-fitur tambahan dari package center. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah seperti nginstal untuk smartphone dari App Store atau dari Google Play Store. Dukungan mesh network yang ditawarkan juga terbilang menarik, mudah dibangun dan tidak butuh konfigurasi tingkat lanjut yang memusingkan. Bahkan optimasi dan perbaikan mesh network bisa dilakukan secara otomatis oleh si SRM. Fitur SRM terkait pemantauan mesh network juga membantu bila kita ingin melihat kondisi real time dari si mesh network sendiri. Dan yang terakhir, tidak ketinggalan ya, fitur keamanan yang terbilang lengkap dan menarik. Fitur safe access tentunya bisa jadi senjata andalan untuk manajemen akses, bukan cuma untuk parental control, tapi juga bisa diaplikasikan untuk penggunaan harian di perkantoran. Threat prevention di RT 2016AC dan dukungan standar enkripsi yang lebih modern juga menjamin keamanan yang lebih baik di jaringan lokal di balik Synology Router. Nah, harganya mahal atau tidak itu relatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Tentunya kalau yang ini kan premium ya. Kalau kalian memang butuh fitur-fiturnya, ini ya tidak akan terlalu terasa mahal sebenarnya ya. Namanya juga jaringan dan kapasitasnya juga besar sekali. Bahkan ekspansinya mudah juga. Jadi balik lagi, mahal atau murah itu relatif tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.